Manajer Timnas Indonesia Endri Irawan menjawab misteri hilangnya nama Martin Paes dari skuad untuk duel lawan Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal Martin Paes sempat ikut hadir dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI pada Kamis 7 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Saat ditemui di Stadion Manahan Solo usai laga final Elite Pro Academy U20 2023-2024, Endri Irawan menyebut bahwa masalah administrasi yang membuat nama Martin Paes tak masuk skuad Timnas Indonesia. Mungkin setelah dihitung-hitung, waktunya tidak cukup untuk mengurus administrasi Martin Paes, ujar Endri Irawan. Mudah-mudahan berikutnya masih bisa. Lanjutnya, Endri Irawan juga angkat bicara soal nasib Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun, serta Nathan Chueon. Dirinya berharap prosesnya bisa segera tuntas. Selain itu, dirinya juga berharap ketiga pemain tersebut sudah bergabung saat isi hari pertama pada 17 Maret 2024. Sinteyong memanggil 28 pemain untuk laga kontra Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada tanggal 21 dan juga 26 Maret 2024. Dari 28 pemain itu, 13 diantaranya merupakan pemain abroad alias pesepak bola Indonesia yang berkarir di luar negeri. Sementara itu 15 pemain lainnya merupakan pesepak bola yang mentas di Liga 1. Jumlah 13 abroad dalam satu pemanggilan merupakan yang pertama dalam sejarah tim nasional. Sebelumnya rekor pemanggilan pemain abroad terbanyak tercipta pada Piala Asia 2023, yakni 11 pemain. Ya, hadirnya pemain-pemain abroad begitu diandalkan oleh Sinteyong. Sejak awal menangani Timnas Indonesia, Sinteyong meminta pemain-pemain Indonesia untuk berkarir di luar negeri. Sebab kompetisi di Indonesia belum semaju kompetisi sepak bola di Korea Selatan atau bahkan Eropa. Media Vietnam Soha.vn menyoroti pemanggilan 28 pemain Timnas Indonesia jelang menghadapi Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, mereka menyebut jumlah pemain naturalisasi yang dipanggil sudah mencapai rekor. Ada kemungkinan pula Nathan, Ragnar dan juga Tom Haye belum akan tampil di laga melawan Vietnam. Namun jauh-jauh hari Soha sudah menyebut jumlah pemanggilan ini memecahkan rekor pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia. Tim Indonesia melengkapi daftar pemain untuk melawan Vietnam. Bintang naturalisasi mencapai rekor. Tulis judul artikel media tersebut dikutip pada Jumat 8 Maret 2024. Total jumlah pemain naturalisasi untuk melawan Timnas Vietnam mencapai 11 orang. Sebuah rekor, info artikel tersebut. Media tersebut masih memasukkan Elkan Bagot ke dalam daftar pemain naturalisasi. Dan padahal, bek yang kini memperkuat Bristol Rovers FC itu sejatinya memilih kewarganegaraan, bukan melakoni proses naturalisasi seperti halnya Nathan Chueon, Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun. Tom Haye kini menjadi pemain termahal yang ada di skuad Timnas Indonesia. Ya, sebagai informasi, posisi pemain termahal Timnas Indonesia sebelumnya ditempati oleh Sandy Walsh. Dilansir dari Transfermarkt, pemain milik klub asal Belgia Kevin Mechelen ini memiliki nilai pasar sebesar 26,07 miliar rupiah. Namun, posisi Sandy Walsh tersebut kini diambil oleh Tom Haye. Tom Haye tercatat memiliki nilai pasar sebesar 52,14 miliar rupiah. Pemain yang berusia 29 tahun tersebut kini tinggal selangkah lagi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Nathan Chueon masuk dalam 28 nama pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk lawan Vietnam. Dan ini merupakan kali pertama bek SC Heerenveen itu mendapatkan panggilan Timnas Indonesia. Merespon kabar pemanggilannya, Nathan mengunggah ulang postingan Timnas Indonesia dan juga PSSI yang berisi daftar 28 pemain. Sebenarnya, kedatangan Nathan Chueon ke Indonesia masih ditunggu karena tinggal melakoni sumpah warga negara Indonesia. Pemain yang berusia 22 tahun itu sudah dijadwalkan untuk melakoni sumpah, yakni pada tanggal 28 Desember 2023 yang lalu bareng Cheitzis. Tapi karena kesibukan di klub, Nathan urung hadir. Kemudian jika Nathan diproyeksikan bermain untuk lawan Vietnam, maka selambat-lambatnya ia harus disumpah warga negara Indonesia bersamaan dengan 3 pemain yang lain. Anggota Exco PSSI Arya Sindolingga pernah menyampaikan bila PSSI akan langsung membantu proses pengambilan sumpah begitu Nathan datang ke Jakarta. Kalau soal Nathan ini yang penting dia datang, ujar Arya Sindolingga. Pastinya langsung kita uruskan, tambahnya. PSSI mengabarkan bahwa tiket laga Timnas Indonesia versus Vietnam telah terjual lebih dari 30.000 lembar. Terkait penjualan tiket pertandingan, PSSI awalnya mengeluarkan program presale yang berlangsung pada tanggal 4 hingga 6 Maret. Program ini memberikan potongan harga untuk tiket yang dijual.
Sementara itu, PSSI mengabarkan bahwa tiket pre-sale telah terjual sebanyak 12.000 lembar. Kemudian tiket normal sudah terjual 18.000 lembar. Secara total, PSSI menyebut bahwa tiket yang terjual mencapai 31.000 per Kamis 7 Maret 2024. Jumlah tersebut tentu bakal terus bertambah. Terlebih, supporter timnas Indonesia tentu sangat menantikan laga melawan salah satu rival terberatnya di Asia Tenggara ini. Total penjualan sudah mencapai 31 lembar tiket, tulis PSSI. Tidak ada nama kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari Sutaryadi dalam daftar pemain yang dipanggil oleh pelatih Sinteyong. Dari 28 nama itu, 3 diantaranya berposisi kiper, Nadio Argawinata, Adi Satrio, dan juga M. Riyandi. Manajemen Persebaya Surabaya memberikan respon tentang cedera sang kiper, yakni Hernando Ari. Kondisi fisik yang belum prima membuat dirinya bakal absen membela timnas Indonesia untuk sementara. Sementara itu, cedera yang dialami oleh Hernando Ari Sutaryadi membuatnya juga absen dalam pertandingan Borneo FC versus Persebaya Surabaya di pekan ke-28 Liga 1 2023-2024. Alhasil, posisi penjaga gawang diisi oleh Andika Ramadhani. Situasi ini sekaligus membuat nama Hernando Ari Sutaryadi menghilang dari daftar pemanggilan timnas Indonesia kontra Vietnam, yakni pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 21 dan juga 26 Maret mendatang. Seperti yang diketahui, Sinteyong sudah memegang daftar nama 50 pemain untuk timnas Indonesia U23. Namun, pelatih asal Korea Selatan tersebut masih terkendala dengan klub-klub yang belum bisa melepas pemainnya. Dan federasi sendiri sudah merubah regulasi pemain U23 di sisa musim Liga 1 2023-2024. Aturan itu menghapus kewajiban adanya pemain U23 di klub Liga 1. Akan tetapi, Endri Irawan mengatakan masih ada sejumlah penolakan dari klub lantaran Sinteyong tidak hanya memanggil satu pemain. Oleh karena itu, ia mengisyaratkan sang pelatih untuk duduk bersama mencari solusi terbaik. Nanti semua harus ketemu, tidak bisa hanya saya ketemu klub atau PT Liga, tidak bisa juga ketemu STY. Jadi harus bertemu semuanya satu meja agar bisa menyelesaikan masalah ini, lanjut Endri Irawan. Agar supaya tidak terjadi penolakan lagi di klub-klub. Karena agenda timnas termasuk kualifikasi Olimpiade dan mudah-mudahan hal tersebut bisa menjadi pertimbangan kita semua untuk membantu timnas. Tugasnya. Manajer timnas Indonesia Endri Irawan angkat bicara soal persiapan Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Untuk tim-tim Liga 1, PSSI sudah melakukan berbagai cara agar tim mau merelakan pemainnya, yakni untuk masuk ke skuad timnas U23 Indonesia. Untuk daftar pemain yang berasal dari luar negeri, Endri Irawan pun angkat bicara. Pihaknya mengungkapkan bahwa Sinteyong terjun langsung untuk tugas tersebut. Sinteyong saat ini berada di Eropa untuk langsung berkomunikasi dengan klub-klub agar mau melepas pemain ke timnas U23 Indonesia. Hal ini karena tim-tim di benua Eropa masih bertarung di sisa musim 2023-2024 untuk menentukan posisi di akhir musim. Sudah kita panggil semua, ujar Endri Irawan. Makanya Sinteyong ke sana untuk memastikan dengan klubnya masing-masing. Mulai dari klubnya Elkan, klubnya Hapner, semuanya didatangi oleh Sinteyong. Dan lainnya itu untuk memastikan kedatangan mereka di Jakarta, ujarnya. Duel timnas Indonesia versus Vietnam bakal terlaksana pada tanggal 21 Maret mendatang. Dari daftar yang ada, terdapat beberapa nama baru. Terkait susunan pemain, sepertinya Sinteyong tetap mempertahankan skuad timnas Indonesia saat melawan Vietnam di Piala Asia 2023 yang lalu. Untuk pos kiper, Nadio Argawinata bersama Borneo FC di Liga 1 2023-2024 cukup mengesankan. Main yang berusia 26 tahun itu sanggup menorehkan 12 clean sheet dari 28 laga yang dilalui. Lanjut ke posisi pertahanan, duel Jordi Amat dan juga Ceicis bisa menjadi tembok kokoh bagi pertahanan timnas Indonesia. Sedangkan Pratama Arhan yang memiliki senjata lemparan jarak jauh bisa menjadi opsi di sisi bek sayap kiri. Di posisi bek sayap kanan akan diisi oleh Asnawi Mangkualam. Di posisi tengah ada Justin Hapner, Iver Jenner, Yakob Sayuri dan juga Marcelino Ferdinand. Dua pos di lini serang bisa ditempati oleh Ramadan Sananta dan juga Rafael Strike. Rafael Strike memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, sedangkan Ramadan Sananta mempunyai keunggulan dalam hal finishing hingga bola atas. Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting kontra Vietnam di matchday ketiga dan juga keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tambahan 6 angka dalam 2 pertandingan dibutuhkan oleh timnas Indonesia demi memperbesar peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.
Lantas, seberapa besar efek kenaikan ranking FIFA Timnas Indonesia jika 2 kali menang atas Vietnam? Ya, mengutip dari laman footballranking.com, kemenangan atas Vietnam bernilai 15,37 poin. Karena itu, angka 2 kali menang atas Vietnam, Timnas Indonesia mendapatkan 30,74 poin. Dan jika perolehan itu benar terrealisasi, Timnas Indonesia menembus 1.103,4 poin di ranking FIFA. Melihat ranking FIFA saat ini, tambahan 30,74 poin membuat Timnas Indonesia berpotensi naik 7 posisi, yakni dari peringkat 142 ke 135 dunia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.